Kalau saya lihat CV seseorang, isinya kerja 3 bulan, resign, 3 bulan, resign, jujur saya juga akan mikir buat terima. Beberapa hari yang lalu ada saudara ya ngobrol-ngobrol. Nah, kemudian dia cerita bahwa dia lagi cari kerjaan baru. Saya tanya, emang sebelumnya kerja di mana? Kerjanya di bimbel, jadi admin. Kebetulan saudara ini dia lulusan S1 sebuah universitas negeri ternama. Kenapa resign? Saya tanya. Ya soalnya gini, memang kerjaannya katanya admin, tapi semuanya dikerjain, job desk-nya nggak jelas, dan juga gajinya kecil. Saya nasihatin, gini, bukan berarti memang kita boleh diperlakukan semena-mena, tapi kamu juga harus melihat pengalaman kerja itu dari sisi yang lain. Dengan posisi kita belum punya pengalaman yang wah, yang sampai perusahaan akan melirik, otomatis kita akan mencari pekerjaan, maybe kita akan mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang kecil, atau mungkin cuma sekedar bisnis keluarga. Dan itu rata-rata jumlah karyawannya itu terbatas. Dengan jumlah karyawan yang terbatas, itu memang mungkin banget kita mengerjakan banyak hal, walaupun posisi kita mungkin admin. Kelihatannya kok jadi saya ngerjain semua gitu loh, bahkan sampai bersih-bersih pun saya harus kerjain sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita mau mengerjakan, itu punya value tersendiri ya, untuk CV kita berikutnya. Karena nanti ketika kita melamar kerja lagi, kita punya pengalaman sebagai admin, yang nanti dimana kita akan jabarin nih seluruh apa yang sudah pernah saya lakukan. Misalnya saat ini kita bantu jadi kasir, itu akan jadi value plus. Pekerjaan bersih-bersih kalau buat saya pribadi, itu saya akan menganggapnya sebagai, oh ternyata kamu peduli dengan tempat kerja kamu. Kami yang merekrut pun akan melihat, oh ternyata dia peduli gitu loh dengan kantor, nggak cuma datang kerja pulang. Kemudian yang kedua, masalah gaji. Ketika kamu belum punya pengalaman di zaman sekarang ya, gaji yang bisa kita terima pasti kecil, bahkan kadang di bawah rata-rata. Tapi kita mengharapkan gaji yang lebih tinggi. Saat ini dengan kondisi mencari pekerjaan yang sulit, kita harus punya pengalaman dulu, baru kita bisa loncat ke tempat lain dan kita bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang poin ketiga, masalah terlalu cepat pindah. Paling tidak minimal kamu tahan deh selama 6 bulan atau 1 tahun lebih bagus. Kenapa? Supaya ada pengalaman yang benar-benar bisa kamu ceritakan ketika interview berikutnya. Saya sendiri kalau melihat kandidat yang kerja cuma 3 bulan pindah lagi, tapi walaupun bukan berarti orang yang kerja 3 bulan itu pasti bermasalah ya. Saya pasti ingin tahu kenapa cuma 3 bulan kerjanya. Apa kontraknya memang habis? Apa nggak capai target? Atau ada masalah? Atau memang tipikalnya tidak betah? Kalau kamu punya udah 6 bulan atau 1 tahun, kamu tuh punya cerita pengalaman yang lebih kuat. Dan jangan merasa pekerjaan-pekerjaan tambahan itu gak ada nilainya. Coba lihat di sisi lain, apa yang bisa saya pelajari dari pekerjaan ini, apa yang bisa saya bawa untuk pekerjaan saya berikutnya. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti kita harus bertahan di tempat yang memang sudah tidak sehat atau memperlakukan kita semena-mena. Karena bisa jadi pekerjaan yang hari ini kita anggap cuma disuruh macam-macam, justru sedang menambah value kamu untuk pekerjaan kamu berikutnya.